Pada pertemuan pertama masih membahas mengenai kontrak pembelajaran selama perkuliahan berlangsung. Kemudian pada pertemuan kedua membahas mengenai hakikat ilmu, di mana ilmu ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengetahuan. Secara definitif pengetahuan ini berarti segala sesuatu yang kita ketahui melalui panca indera yang kemudian berbuah menjadi pengetahuan. Adapun yang kedua yaitu ilmu, di mana ilmu ini merupakan pengetahuan yang sistematis dan terstruktur dan melalui kajian ilmiah oleh para ahli, di mana ilmu ini harus memenuhi 3 indikator, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai definisi hukum tata negara. Adapun definisi hukum tata negara menurut salah satu ahlinya yaitu Van Vollenhoven, di mana hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Kemudian secara arti bebasnya, hukum tata negara ini dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal ataupun vertikal, atau yang dimaksud hubungan antar warga negara dengan negara atau pemerintah, di mana di dalamnya juga membahas mengenai kedudukan warga negara dan hak asasi yang dimilikinya. Adapun ruang lingkup hukum tata negara diantaranya yang pertama organisasi negara, di mana di dalamnya membahas mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara. Yang kedua ada struktur pejabat negara, dan yang ketiga ada pembagian kekuasaan dan hubungannya, atau yang lebih sering kita kenal dengan trias politika. Kemudian selanjutnya ada sumber hukum tata negara. Di antaranya yang pertama ada hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan yang telah dituangkan ke dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai konstitusi atau yang lebih sering kita kenal dengan hukum adat. Kemudian yang keempat ada jurisprudensi atau ketetapan hukum oleh hakim yang berwenang atau mengambil fatwa dari hakim yang telah memutuskan sebelumnya. Kemudian yang kelima ada Constitutional Convention atau biasa dikenal dengan kebiasaan ketatanegaraan. Dan yang terakhir ada doktrin hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas dapat diartikan sebagai karakter, prinsip, atau ciri khas di mana objek dari asas hukum tata negara ini adalah negara itu sendiri. Kemudian membahas mengenai bentuk-bentuk negara hukum, di mana bentuk negara hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama formal dan yang kedua material. Di mana dalam bentuk negara hukum formal ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada individualisme, di mana konsep negara ini negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk melangsungkan kehidupannya dalam bernegara maupun berbangsa. Yang kemudian kedua ada negara Nachtwachter atau sering juga disebut dengan penjaga malam, di mana ini berkolerasi dengan fungsi negara di sini, yaitu negara dalam konsep ini hanya berfungsi atau hadir ketika dibutuhkan oleh warga negaranya saja. Kemudian yang ketiga ada monopoli, di mana konsep negara monopoli ini berseberangan dengan individualisme, karena dalam konsep negara monopoli ini warga negaranya tidak memiliki kebebasan karena negara sendiri memiliki dominasi dalam menentukan peraturan-peraturan bernegara. Kemudian yang kedua ada negara hukum material yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada kolektif, di mana konsep negara ini antar masyarakat dan pemerintahan negara ini memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan tujuan negara. Kemudian yang kedua ada dominasi negara, di mana dalam konsep ini negara memiliki dominasi terhadap warga negaranya. Terkadang cenderung warga negaranya ini tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian yang ketiga ada welfare state, di mana dalam konsep ini negara menjamin kesejahteraan warga negaranya, baik dari pangan, papan maupun sandang.
sehingga terjadinya keseimbangan antar masyarakat dan pemerintahan negaranya. Kemudian membahas mengenai asas-asas dalam hukum tata negara. Terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas negara kesatuan yang terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama desentralisasi, di mana dalam desentralisasi ini terjadinya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Kemudian yang kedua ada dekonsentrasi, di mana di sini adanya pelimpahan penyelenggaraan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga ada tugas pembantuan, di mana di sini hampir sama dengan dekonsentrasi, yaitu ada pelimpahannya penyelenggaraan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun hanya bersifat sebagai pembantu saja, sehingga adanya hanya ketika diperlukan saja. Kemudian yang kedua ada asas negara hukum, di mana di sini disebutkan beberapa ciri dari negara hukum yang dikutip dari International Convention of Juris di Bangkok 1965, yaitu yang pertama ada jaminan HAM, yang kedua ada badan kehakiman yang bebas, kemudian yang ketiga ada pemilu yang bebas, yang keempat ada kebebasan menyatakan pendapat bagi warga negaranya, kemudian ada kebebasan berserikat, dan yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga ada asas demokrasi, di mana di sini ada beberapa indikator dalam asas demokrasi menurut Van Govar, di mana yang pertama ada penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, yang kedua penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, dan yang ketiga adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, dan yang keempat ada rotasi kekuasaan, yang kelima ada pemilu, dan yang terakhir ada kebebasan dijadikannya hak-hak dasar manusia. Kemudian pada pertemuan keempat membahas mengenai teori dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan atau sering disebut juga dengan unitary state, di mana negara kesatuan ini adalah negara yang berdaulat, yang berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, yang kemudian kekuasaan pemerintahannya ini terdapat pada pemerintahan pusat, sehingga pemerintahan daerah hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang sudah diberikan atau diwenangkan oleh pemerintahan pusat, di mana pada negara kesatuan ini terbagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama ada vertical management model, di mana pembagian kekuasaannya secara vertikal, atau dapat diartikan pembagian kekuasaan negaranya berdasar tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan pada beberapa tingkatan dalam pemerintahan, seperti provinsi, kota, maupun kabupaten. Contoh negara yang melaksanakan model ini yaitu Inggris dan Jepang. Kemudian yang kedua ada Central Representative Model, di mana dalam model ini pemerintahan pusat ini terdapat pada ibu kota negaranya, yang dimana ibu kota negaranya ini tidak selalu berada di tengah-tengah wilayah negara. Negara-negara yang melaksanakan model ini diantaranya ada negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang kemudian yang ketiga ada unification model. Secara bahasa unification ini dapat diartikan sebagai menyatukan atau menjadikan seragam, sehingga dapat diartikan unification model ini yaitu suatu negara yang menggabungkan model-model yang sudah ada, baik dari segi sistem pemerintahannya maupun bentuk negaranya. Negara yang menganut unification model ini adalah Belanda. Kemudian yang keempat ada mixed model, hampir mirip dengan unification model, namun dalam mixed model ini lebih cenderung dari mencampurkan. Jika tadi pada unification itu menyatukan, pada mixed model ini menyatukan baik dari segi bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya. Contoh negara yang menganut mixed model ini adalah Prancis. Kemudian adapun karakter dari negara kesatuan, diantaranya yang pertama satu konstitusi yang berlaku, yang kedua ada satu pemerintah di tingkat pusat, yang ketiga memiliki satu kewarganegaraan, yang keempat satu pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dari pemerintahan pusat. Kemudian yang kelima ada dominasi dari pemerintahan pusat.
Kemudian yang kedua, negara bagian, di mana negara bagian ini merupakan suatu wilayah pusat administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara serikat, di mana banyak negara yang memiliki konstitusi federal dalam wilayah pusat ini, yang kadang disebut juga dengan negara bagian. Terdapat beberapa alasan dari negara yang berserikat atau menjadi negara bagian, yaitu yang pertama ada perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Kemudian yang kedua ada keinginan untuk membentuk suatu ikatan yang terbatas. Adapun ciri karakter dari negara bagian diantaranya yang pertama, satu wilayah negara terbagi atas beberapa negara bagian. Yang kedua memiliki kedaulatan ganda, dan yang ketiga adanya hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah ini bersifat koordinatif dan kooperatif, yaitu kewenangannya ini bersifat eksklusif susunan pemerintah, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama sangat minimal. Kemudian pada pertemuan kelima membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. A. Bentuk-bentuk pemerintahan. Terdapat beberapa bentuk pemerintahan, diantaranya yang pertama ada autokrasi, di mana dalam bentuk pemerintahan autokrasi ini kekuasaan pemerintah hanya dipegang oleh satu orang saja, baik seorang raja atau diktator, yang dimana keputusannya ini atau kebijakannya dalam pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat. Biasanya bentuk pemerintahan ini dianut oleh suatu kerajaan atau kekaisaran. Kemudian yang kedua ada oligarki, di mana dalam bentuk pemerintahan ini biasanya kekuasaan pemerintah ini hanya dikuasai oleh beberapa orang atau golongan tertentu, yang dimana mereka ini memiliki kekuasaan lebih dari warga negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada monarki, di mana biasanya kekuasaan pemerintah dalam bentuk pemerintahan ini hanya dipegang oleh seorang raja atau kaisar saja, yang kemudian kepemimpinannya pun diturunkan secara turun-menurun pada keturunan raja atau kerajaan. Kemudian yang keempat ada republik, di mana bentuk pemerintahan ini kekuasaannya dipegang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga biasanya pemimpin negara dalam bentuk pemerintahan ini dipoting atau dimusyawarahkan oleh rakyat. Adapun bentuk sempurna dan dampak kemerosotan dari bentuk pemerintahan atau negara menurut Aristoteles terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bentuk sempurna dari monarki yang akan mengalami dampak kemerosotannya menjadi despoti atau tirani. Yang kedua ada bentuk sempurna dari aristokrasi dengan dampak kemerosotannya yaitu oligarki atau plutokrasi. Yang kemudian ada bentuk sempurna dari politea atau yang juga sering dikenal dengan pemerintahan langsung atau kota, memiliki dampak kemerosotannya yaitu demokrasi. Kemudian ada siklus teori atau bentuk-bentuk pemerintahan yang berputar dalam rotasi pemerintahan. Yang pertama ada monarki, di mana kekuasaannya dipegang hanya oleh satu orang saja dan terkadang kepemimpinannya pun diturunkan secara turun-menurun. Kemudian yang kedua ada tirani, di mana kekuasaannya ini hanya dipegang oleh satu orang juga, yang dimana pemimpinnya ini sering berlaku sewenang-wenang dan sangat buruk terhadap warga negaranya. Kemudian yang ketiga ada aristokrasi, di mana kekuasaan dalam negara ini dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan tertentu. Kemudian selanjutnya ada oligarki, di mana kekuasaan di negara ini mirip dengan aristokrasi, yaitu dipegang oleh beberapa orang saja yang memiliki kepentingan juga. Namun dalam oligarki ini biasanya pemerintahannya lebih keras terhadap warga negaranya. Kemudian ada demokrasi, di mana dalam bentuk negara demokrasi ini biasanya kekuasaannya dijalankan oleh rakyat, sehingga pemilihan pemerintahannya pun dilaksanakan oleh rakyat dan dalam kewenangannya pun lebih mementingkan kemaslahatan rakyat. Kemudian yang selanjutnya ada holokrasi, di mana dari masing-masing warga negaranya ini ingin dan memiliki kepentingan untuk
untuk mengatur dan memerintah negara atau pemerintahan secara bebas. Kemudian B. Sistem pemerintahan. Menurut Prof. Mahfud MD, sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Terdapat beberapa bentuk negara, yaitu yang pertama ada presidensial, yang dimana memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, di mana parlemen dan pemerintahan ini memiliki kedudukan yang sejajar. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif memiliki kekuatan yang sama. Kemudian yang kedua ada bentuk negara parlementer, di mana bentuk negara parlementer ini juga memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemerintah bangsa. Kemudian yang kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kemudian yang keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Kemudian pada pertemuan ke-6 membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama ada autokrasi modern. Perlu diketahui terlebih dahulu, pada autokrasi modern ini biasanya kekuasaan pemerintah hanya dikuasai oleh satu orang saja atau tunggal, di mana negara autokrasi ini memiliki beberapa karakter sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sistem satu partai atau tunggal sehingga membatasi pihak-pihak lainnya yang dianggap dapat menjadi kompetitor dari penguasa. Kemudian yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan kerajaan atau negara. Kemudian yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri. Kemudian penentuan wakil rakyat didominasi oleh penguasa. Dan yang terakhir, eksekutif lebih dominan. Negara-negara yang menganut bentuk negara autokrasi modern ini diantaranya ada fasisme di Italia, nazisme di Jerman, dan komunisme di Uni Soviet. Kemudian yang kedua ada demokrasi modern, di mana bentuk demokrasi ini biasanya pemerintah ini lebih mementingkan kedaulatan rakyat atau kepentingan rakyatnya yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Demokrasi modern ini memiliki beberapa karakter, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sistem multipartai. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat. Yang ketiga, kumpulan atau kesatuan daripada individu, artinya individu memiliki peranan penting yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Kemudian rakyat memiliki kendali dalam menentukan wakil negara secara penuh. Kemudian yang terakhir, undang-undang lebih dominan. Contoh negara yang menganut demokrasi modern ini adalah Indonesia. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ke-7 membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pembagian kekuasaan didefinisikan sebagai suatu prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada satu orang atau satu lembaga saja. Konsep pembagian kekuasaan ini telah dikemukakan oleh John Locke yang kemudian kita kenal dengan trias politika. Kemudian selanjutnya membahas mengenai pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, ada beberapa cara dalam pelaksanaan pembatasan kekuasaan, di antaranya yang pertama secara langsung. Terdapat beberapa poin, yaitu pemulihan peran penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksiansi. Kemudian yang kedua dengan cara menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Kemudian yang ketiga dengan cara pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama pembatasan kekuasaan penguasa secara federalisme yang bersifat intern atau dalam negara atau yang disebut juga dengan internal.
Kemudian yang kedua, dengan pembatasan kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh pengawas internasional. Hal ini dilakukan atau diperani oleh faktor eksternal. Kemudian B, trias politika. Trias politika ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tri yang berarti tiga dan as yang berarti poros atau pusat, dan politika ini diartikan sebagai kekuasaan. Sehingga secara utuh trias politika ini dapat diartikan sebagai suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa terdapat tiga macam kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam prakteknya, trias politika ini pertama kali muncul di Prancis pada abad 16 dan memiliki fungsi 4, yaitu yang pertama fungsi diplomatik, dan yang kedua fungsi defensi, dan yang ketiga fungsi finansi, dan yang keempat fungsi justisi. Yang kemudian konsep trias politika ini direvisi oleh John Locke pada tahun 1632 hingga 1704, di mana fungsi trias politika ini menjadi tiga, yaitu yang pertama fungsi legislatif, yang kedua fungsi eksekutif, dan yang ketiga fungsi federatif. Kemudian beberapa tahun selanjutnya, konsep trias politika ini disempurnakan oleh Montesquieu, yang lebih tepatnya pada tahun 1748, ditulis dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Law. Fungsi dari trias politika ini menjadi tiga, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Adapun fungsi legislatif yaitu untuk membuat undang-undang yang dalam peristilahan barunya sering disebut dengan rulemaking function, di mana dalam legislatif ini terdapat beberapa lembaga, diantaranya DPR dan MPR. Kemudian adapun fungsi dari eksekutif yaitu untuk melaksanakan undang-undang, atau dalam peristilahan barunya sering disebut dengan rule application function. Di dalamnya terdapat presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kemudian yudikatif berfungsi untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang, atau dalam istilah barunya sering disebut dengan adjudication function, yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.